Teman-teman, kembali lagi. Untuk sesi kali ini kita akan mencoba melakukan modifikasi terkait pembuatan grid. Pada sesi sebelumnya, mungkin kalau nggak salah di sesi 1 ya, kita belajar cara membuat grid. Tapi untuk kali ini kita sedikit berbeda. Kita melakukan modifikasi supaya ini bisa kita gunakan untuk template-template berikutnya, dan ini menjadi salah satu cara atau metode untuk Anda membuat grid atau style Anda sendiri. Yuk, bagaimana caranya? Kita simak lanjut. Ya, sebelum lanjut, di sini ada kotak properties ya. Ini bisa kita tutup, dan ini juga project browser. Ini bisa kita close ya. Nah, kalau Anda menemukan atau mengalami hal yang seperti ini, artinya project browser dan properties jendelanya tidak ada, maka untuk memunculkan kembali, Anda tinggal klik aja menu view, lalu kita pindah ke user interface, kemudian di project browser kita bisa centang ya, langsung muncul. Kemudian si propertiesnya juga, iya begitu kira-kira ya. Nah, lanjut untuk bagaimana membuat grid. Nah, seperti sebelumnya ya, ini ada grid. Kita ambil dari menu arsitektur, pilih grid, lalu kita langsung gambar aja seperti biasa. Oke, ini bisa kita ubah. Double klik, kemudian ya ketik angka 1, double klik, kemudian klik angka 1 ya. Nah, kita langsung lanjut, kita copy CC ya, bebas saja ya. Oke, kita anggap 5 grid sudah cukup ya. Kemudian ini bisa kita atur dimensinya. Kalau kita mau ini di 3000 atau di 4000 misalnya, tinggal edit aja, ketik 4000, dia akan langsung berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk tambahan berikutnya, jika kita ingin mengatur ini, bisa kita geser ya. Caranya cukup mudah, di blok saja, lalu geser dengan menseleksi ya. Oke, kemudian ini ya, kebetulan satuan kita ini dimilih. Jika kita ingin mengubah satuan menjadi katakanlah sentimeter atau meter, kita tinggal berangkat ke manage ya. Dari manage kita pilih project unit, atau dengan cara kita klik UN. Nah, maka akan langsung muncul pilihan untuk project unitsnya. Nah, di length ini kita bisa ganti menjadi katakanlah meter ya. Kemudian pembulatan atau roundingnya kita buat aja 1 ya. Lalu unit simbolnya kita tidak perlu tambahkan, biarkan saja menjadi non. Lalu oke, kemudian dan oke. Nah, jika ingin mengetahui berapa dimensinya dari annotate ya, kita bisa pilih align ya, langsung klik sembarang, maka dimensinya akan menjadi seperti ini ya, 4.0, artinya 4 meter. Jika ingin mengubah skalanya, kita bisa ubah menjadi 1:50 atau 1:100 misalnya ya. Tuh, banyak pilihan di sini. Oke, langsung kita mau melanjutkan gridnya. Jika kita ingin membuat grid baru, sebenarnya caranya cukup mudah. Kita tinggal aja klik create similar atau CS gitu. Jadi kita klik di sini, lanjut untuk semuanya.
Nah kebetulan kan kalau untuk di garis horizontal ini kita biasanya menggunakan yang namanya huruf ya. Oke, kemudian kita lanjut, bisa dengan grid similar atau CC atau copy. Kita pilih CC atau copy. Nah maka kan secara otomatis dia mengikuti ya urutan dari abjadnya. Nah kita mau garis grid ini ke atas ya, karena ini garis putus-putus artinya terkoneksi. Kita tinggal klik geser aja ke atas, dia akan otomatis mengikuti. Nah cara cukup mudah ya. Kemudian lanjut untuk dimensi, klik aja ini, kemudian grid similar juga. Oke gitu ya. Nah jadi perhatikan ini ada indikasi grid A, B, C, D sampai E ya. Kita mau juga kiri kanan ada penunjuk hurufnya ya. Nah ini bisa kita edit type di properties ya, edit type, kemudian kita centang di sini ya. Berarti ada di plan view symbols N1, centang ini, kemudian apply atau OK. Nah otomatis akan muncul semua ya. Ini kita pindahkan dulu ke atas. Sip. Oke teman-teman, nah kemudian kita ingin mengubah yang namanya grid ini. Nah jika kita klik misalnya grid ini, maka dia akan terbaca menjadi grid 6,5 milih bubble ya. Kemudian kita edit type, ternyata di simbol ini ada grid head circle standar. Ini merupakan family ya. Nah family inilah nanti yang akan kita ubah jika kita ingin melakukan style kita sendiri. Nah oke, sementara kita close dulu. Nah lanjut, dimana family itu? Family itu berada di project browser ya. Nah jika kita klik tanda plus ini, maka pilihannya akan turun ya ke bawah. Akan ada pilihan-pilihan kategori ya di bawah ini. Hanya saja karena ini adalah kategori anotasi atau annotation symbols, kita klik aja tanda plus ini, kemudian pilihan tadi kan ada keterangan kalau misalnya kita edit type. Nah ini jika kita klik grid ini kemudian edit type, nah dia adalah grid head circle. Nah ini dia, kita cari namanya ya. Kita coba geser dulu, kita cari head grid circle. Nah, ini dia ya, head grid circle. Nah inilah yang akan kita lakukan editing. Klik saja kemudian klik kanan, lalu kita pilih edit family-nya, kemudian akan langsung muncul inilah bulatan itu tadi. Jadi bulatan ini bisa kita lakukan perubahan ya. Nah mungkin ini kita bisa ubah menjadi katakanlah 4,5 supaya tidak gede ya. Tapi rasanya kita kurang puas, kita ingin mengubah variasi sedikit ya. Ini contoh warnanya. Nah jika kita klik di sini, maka subkategorinya adalah grid heads. Nah grid heads inilah yang akan mau kita edit atau mau kita tambahkan pilihan yang lain. Caranya adalah dari manage ya, kita langsung pilih object stylenya. Nah di grid heads ini bisa kita tambahkan kategori yang baru ya, tapi turunan dari grid heads ini. Lalu kita klik aja new, kemudian kita tambahkan namanya grid
heads, tapi dia red ya, warna merah. Oke, di subkategorinya adalah grid heads ya, kita centang. Nah, maka akan ada turunannya lagi di bawah. Kita mau dia tebalnya ya katakanlah 4, kemudian kita tidak mau hitam tapi melainkan merah, kemudian oke, dan apply oke. Nah, di sini belum berubah karena kita belum edit ya. Kita klik aja ini, kemudian pilih menjadi grid heads red. Nah, maka dia akan berubah ya. Begitu caranya. Tapi tidak sampai di situ juga, kita mau sedikit ada offset ya. Kita pilih ini offset, kita atur offsetnya di 1 ya, seperti ini. Tapi kita mau bikin ini tipis, caranya tetap sama. Kita pilih ini ya, grid heads, kemudian dari manage kita object style lagi, kita bikin new tapi grid heads red 2 ya. Ini subkategorinya kita pilih grid heads, lalu oke. Tapi ini kita biarkan 1 supaya lebih tipis, warnanya kita ganti merah. Oke, dan oke. Lalu yang bagian dalam ini kita edit. Nah, kita pilih grid heads red 2 ya, dia akan sedikit lebih tipis gitu. Nah, untuk penomoran ini bisa kita ubah ya, ubah namanya menjadi katakanlah, tapi untuk ini kita duplikatkan dulu supaya tidak mengganggu style defaultnya atau bawaannya ya. Kita ubah menjadi ya katakanlah 3 mili aja ya, kemudian oke. Kemudian saya mau ganti misalnya arsitek ini ya, advanced arsitek. Nah, ini perlu saya tambahkan, jika Anda ingin mencari jenis font itu sebenarnya di internet banyak. Oke, coba saya demonstrasikan ya. Anda bisa cari di Dafont ya. Dafont ini adalah situs khusus untuk menyediakan jenis karakter huruf-huruf. Karakter huruf-huruf yang bisa Anda pilih download secara gratis. Ya, seperti yang tadi kita lihat ya, dia arsitek gitu. Kemudian search saja, maka pilihan-pilihannya itu akan muncul ya, seperti itu. Anda bisa klik sesuai dengan selera Anda, mana yang cocok tinggal download saja gitu ya. Caranya sangat mudah. Kita kembali ya, saya pilih advanced arsitektur, ubah menjadi 3 untuk text size nya, kemudian apply dan oke. Ya, saya sudah pilih jenisnya, tapi saya lupa untuk mengganti warnanya menjadi merah supaya semua menjadi seragam. Lalu oke ya. Tidak cukup sampai di situ, kita mau tambahkan unsur katakanlah garis lain ya. Ini di 5 skip ya. Kemudian ini kita ganti menjadi grid heads ya. Oke, baik. Jika sudah seperti ini, caranya adalah Anda tinggal
save aja atau save as ya, family, kemudian simpan di folder yang Anda punya atau yang Anda inginkan untuk menjadi private family ya. Mungkin tambahkan aja di sini kata new, kemudian save, yes. Lalu ini bisa Anda load into project. Oke. Nah, kemudian kita ingin melakukan sedikit perubahan dengan tidak mendelete ya grid ini. Ya, kita geser aja ini ke sampingnya. Lalu kita seleksi semua, kemudian copy dengan klik CC. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita seleksi salah satunya atau semua bila perlu. Kemudian di sini di edit type ini sebaiknya kita tambahkan aja unsur yang baru ya. Kemudian kita duplicate. Tadi kan itu adalah 4,5 ya, 4,5 bubble ya. Oke, lalu di simbol ini, nah di sini baru kita ubah yang namanya Grid Head Circle New. Nah ini tadi yang sudah kita revisi, lalu apply dan oke. Nah kelihatan ya ada perubahan, cukup menarik ya untuk kita lihat. Nah ini juga kita seleksi semua ya, edit type, langsung aja di sini kan sudah ada muncul ini ya 4,5 mili bubble. Nah dia langsung berubah ya, tapi rasa-rasanya kurang puas ya dengan cara seperti ini. Ini pun bisa kita edit lagi sebenarnya jika kita klik dari sini tadi ya. Nah di sini sudah muncul nama itu ya, Grid Head Circle New pada family ya, pada project browser family. Grid Head Circle itu sudah muncul karena tadi kan di sini sudah kita load into project ya. Lalu kita akan menambahkan warna di dalam lingkaran kecil ini. Caranya adalah dengan mengklik create, kemudian kita pilih fill region, kemudian pick lines, kita pilih lingkaran yang di dalam ini. Oke, lalu jangan lupa kita klik modify untuk menseleksinya. Lalu kita klik lagi ini, kita ubah dia menjadi invisible lines supaya tidak kelihatan ya. Setelah itu kita centang aja. Oke. Nah kalau kita ingin mengubahnya sebenarnya cara cukup mudah, kita klik aja si fill region ini ya. Oke, lalu kita edit type, kita ubah foreground fill patternnya menjadi solid fill ya. Kemudian oke, lalu foreground pattern colornya kita ganti menjadi warna sedikit kebiruan. Nah jika Anda ingin mendapatkan warna seperti ini, sebenarnya cara cukup mudah. Pada red kita ubah menjadi 196 angkanya, green 225, blue 225 gitu ya. Jika sudah, Anda tinggal klik aja add gitu caranya. Maka di custom color ini akan ditambahkan warna yang seperti ini. Setelah itu kemudian oke dan oke. Nah maka warna biru akan muncul di dalam. Supaya warna putih ini tidak kelihatan atau tidak tampak, kita klik. Supaya warna putih ini tidak nampak, kita klik hurufnya atau abjadnya, kemudian kita edit type. Nah pada background ini masih dalam settingan OPQ. Nah ini bisa kita ubah menjadi transparent ya, lalu oke. Setelah itu dia akan berubah seperti ini. Setelah seperti ini, berikutnya kita langsung load into project saja.
kemudian override. Nah, maka tampilannya menjadi cakep ya. Nah, ini nampak perbedaan bawaan default dan ini adalah style yang kita miliki. Oke teman-teman, lanjut kita ingin mengubah grid ini ya, garis grid ini. Jika kita cek garis grid ini, kita edit type, maka pilihan end segment color ini adalah di black ya, di warna black maksudnya. Jika kita lihat di end segment color ini, pilihannya adalah black untuk value nya. Kita bisa ganti menjadi merah, lalu apply dan oke. Nah, dia akan berubah menjadi merah seperti ini, berbeda dengan default sebelumnya. Nah, lanjut kita kemudian melihat garis putus-putusnya cukup tebal ya untuk skalanya. Ini bisa kita ubah juga. Caranya adalah dengan mengklik garis ini, lalu kita pindah ke manage, kemudian di additional settings ya. Nah, di line patterns ini kita cari yang namanya grid ya. Nah, ini grid line ini. Grid line ini sebenarnya bisa kita edit. Nah, di sini kita bagi dua aja. Misalnya dashnya ini adalah 6. Kemudian space ini 1,5. Ini juga 1,5. Space ini juga 1,5. Kemudian oke dan oke. Maka skalanya menjadi lebih kecil ya. Gitu kira-kira caranya. Kemudian untuk mengubah dimensi, caranya adalah kita klik dimensinya, kemudian di edit type kita tambahkan duplicate ya, diagonal 2,5 mili, tapi ini tidak Arial. Kita ganti menjadi ARC ya, angkanya pun kita ubah menjadi 3. Oke. Nah, di sini banyak pilihan yang mudah bisa kita lakukan. Misalnya di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita sedikit modifikasi. Misalnya pada black ini ganti menjadi red. Kemudian si Arial ini kita bisa ganti menjadi contohnya architect daughter ya. Lalu apply dan oke. Maka semua akan berubah. Ini juga kita bisa ganti menjadi sama seperti tadi, yang ini ya, diagonal kayak C. Nah, untuk tambahan di grid ini kita bisa edit type lagi, tapi di bagian center segment ini ya, kita bisa tambahkan unsur custom. Nah, jadi pilihannya makin banyak ya. Tapi saya biasanya menambahkan jarak end segment ini ya, menjadi contohnya 0,5 ya, lalu oke, supaya garisnya makin panjang gitu maksudnya. Bisa tambahkan jadinya 1 aja. Untuk segmen ini saya kira oke ya. Begitulah kira-kira cara untuk mengubahnya.